Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada ba'da maghrib ini kita melanjutkan daurah kita. Daurahnya yang sekarang ini adalah daurah yang pertemuan ketiga. Dan insya Allah kita akan mempelajari atau mengenal amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Ya, mengenal amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Yang pertama, adik-adik rahimakumullah, amalan yang paling terbaik yang bisa kita lakukan sepanjang bulan Ramadan adalah tauhid. Ya, adalah menjaga tauhid kita. Allah Subhanahu wa taala, adik-adik rahimakumullah, menciptakan kita semua, yaitu manusia dan jin, hanya untuk beribadah kepadanya saja. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dengan satu tujuan, yaitu agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul kepada setiap umat untuk menyerukan, untuk mengajak, untuk mengingatkan manusia agar menyembah Allah dan menjauhi taghut. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul seperti misalkan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, umat seluruh manusia, agar kita ini beribadah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Taghut itu apa sih? Taghut itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Contoh di antara taghut itu seperti dukun, adik-adik ya, tukang sihir, ya, begitu. Atau jin-jin yang disembah, berhala-berhala yang disembah, itu adalah contoh dari taghut. Lalu yang ketiga, adik-adik, Allah tidak mengutus Rasul sebelum Nabi Muhammad, melainkan memerintahkan untuk menyembah Allah. Jadi adik-adik, seluruh Nabi dan Rasul tugasnya cuma satu, yaitu memerintahkan umatnya, mengingatkan umatnya agar menyembah Allah saja, agar menyembah Allah saja. Tapi Kak Vicky, kan Nabi Muhammad itu memerintahkan kita juga sholat, bersedekah, berakhlak baik. Apakah itu termasuk ibadah juga kepada Allah? Iya, adik-adik, termasuk beribadah kepada Allah. Bahkan adik-adik rahimakumullah, apabila kita melihat misalkan paku di tengah jalan, atau benda tajam di tengah jalan, atau rintangan di tengah jalan, lalu kita singkirkan, kita singkirkan agar orang-orang enggak kena duri tersebut, paku tersebut, beling tersebut, maka itu adalah ibadah, dan itu bernilai pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tauhid, amalan yang paling terbaik yang bisa kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Apabila kita tidak menjaga tauhid kita, adik-adik, maka seluruh amal soleh kita akan Allah tolak. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wahai Nabi Muhammad, kalau kamu berbuat syirik sekali saja kepada Allah, maka aku akan hapuskan seluruh amal soleh kamu. Tuh, Allah mengingatkan Nabi Muhammad. Apalagi kita adik-adik, bukan Nabi, bukan Rasul, hamba Allah biasa, maka kita harus lebih berhati-hati. Kemudian amalan berikutnya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sepanjang puasa
sholat 5 waktunya dijaga. Sebagian ulama adik-adik rahimakumullah mengatakan orang yang puasa di bulan Ramadan tapi enggak sholat, walaupun sholatnya ninggalin 1 waktu saja, maka puasanya tidak sah. Ya, ada yang mengatakan puasanya sah tapi dia enggak dapat pahala sedikit pun, justru dia mendapatkan dosa. Nah, dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, sholat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, adik-adik kalau misalkan ada orang sehari mandi di sungai 5 kali, kira-kira badannya kotor atau bersih adik-adik? Bersih. Bersih, betul sekali. Nggak mungkin dia badannya kotor, badannya lengket, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena dia mandi di sungai yang airnya jernih, ya, lalu melimpah airnya, maka dia badannya akan selalu bersih. Sebagaimana juga kita kalau sholat adik-adik, setiap kita sholat, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Nah, berikutnya, tolong dimatikan kembali mikrofonnya ya, Ismail. Nah, lalu ibadah yang paling utama tidak salah lagi, yaitu puasa. Masa di bulan Ramadan nggak puasa? Ya, aneh dong adik-adik. Ya, kata para ulama, ulama itu buat jokes adik-adik. Ulama itu buat candaan. Apabila kalian melihat ada seseorang, dia sehat, dia dalam keadaan tidak safar, dia tidak dalam keadaan pingsan, dia tidak dalam keadaan lupa, dia tidak dalam keadaan sakit, tadi sehat ya adik-adik, lalu dia berbuka di siang hari, maka dia itu orang gila. Wah, Kak Vicky, berarti kalau misalkan aku lihat orang makan di warteg tengah hari bolong, berarti mereka orang gila. Iya, enggak juga adik-adik. Bisa jadi mereka itu para musafir. Ya, itu ya adik-adik rahimakumullah. Pentingnya kita menjaga puasa kita selama bulan Ramadan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Nah, dicatat nih hadisnya atau di screenshot. Barang siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, maka di antara dia dan neraka, Allah buatkan parit. Parit itu apa, Kak Vicky? Parit itu seperti got atau sungai yang besar, ya, got yang besar, ya, atau sungai yang sedang, yang luasnya seperti antara langit dan bumi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tuh adik-adik, itu kalau 1 hari berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita berpuasa sebulan penuh? Maka jarak kita dengan neraka semakin jauh. Ya. Kemudian amalan yang terbaik yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kedua orang tua itu adalah pintu surga, kata Rasulullah, yang paling tengah. Jadi, pintu surga itu, ada yang tahu nggak adik-adik pintu surga jumlahnya ada berapa? 8. Ahsanti Sajidah. Ada 8. Kalau misalkan, ya, kata Rasulullah satu pintu itu jaraknya dari Mekah hingga ke Syam, ya, dari Mekah hingga Syam, jaraknya itu satu pintu. Kalian mau ngambil pintu yang paling kanan atau yang paling kiri atau yang tengah? Nah, pasti kita memilih pintu yang paling tengah. Kenapa Kak Vicky kau ngambilnya pintu yang paling tengah? Karena paling dekat. Ya, ngapain kita jauh-jauh? Mau masuk surga ngapain jauh-jauh? Kita ambil jalan yang paling mudah, yang paling dekat adik-adik, yaitu berbakti kepada
kedua orang tua. Maka kata Rasulullah di sini, jika kalian mau memasuki pintu yang paling tengah itu, maka jagalah orang tua kalian. Berbaktilah kepada ayah dan ibu kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Contohnya apa Kak Vicky kalau berbakti sama orang tua? Ada yang bisa kasih contoh nggak adik-adik? Contoh berbakti Membantu sama orang orang tua. tua. Betul, membantu pekerjaan rumah. Bagus. Apalagi? Tidak membantah orang tua. Bagus, Asia. Tidak membantah orang tua selama orang tua tersebut memerintah kepada yang benar. Bagus sekali. Menuruti kata orang tua selama itu baik. Bagus sekali. Iya, betul itu. Lalu Rasulullah bersabda, ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung dari ridha kedua orang tuanya. Dan murka Allah Subhanahu wa taala bergantung dari kemurkaan orang tuanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Hakim dan Ibnu Hibban. Kalau kita buat orang tua kita marah adik-adik, maka Allah pun akan marah sama kita. Kalau kita baik sama orang tua kita, menjadikan orang tua kita itu berlemah lembut kepada kita, ridho sama kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Inilah ya amalan terbaik yang harus kita lakukan dan kita jaga sepanjang bulan Ramadan. Akun India tolong dimatikan mikrofonnya ya. Kemudian adik-adik rahimakumullah, amalan berikutnya adalah sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib. Ada yang tahu nggak sholat sunnah rawatib kapan aja? Ayo. Sebelum subuh, 2 rakaat. Ya subuh. Terus 4 rakaat zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, terus 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, bagus sekali. Nah, itu dijaga adik-adik. Kak Vicky kan sholat sunnah doang. Nah, tapi pahalanya besar. Bahkan fadilahnya, keutamaannya sangat besar. Hadisnya di sini disebutkan dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, yakni sholat sunnah rawatib, niscaya dibangunkan sebuah istana, sebuah rumah yang besar baginya di surga. Bukan hanya besar aja, indah adik-adik. Saking indahnya, ya lantainya itu ada yang terbuat dari mutiara. Temboknya terbuat dari emas. Indah sekali adik-adik. Ya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian membaca Al-Quran. Bulan Ramadan itu kan bulan Al-Quran adik-adik. Maka kita harus buat target. Ya, alhamdulillah bisa khatam. Bagus sekali. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan dahulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun sekali pada bulan Ramadan. Tapi pada tahun wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Jibril mendatangi dan mengajarkan kepada beliau sebanyak 2 kali untuk mengokohkan dan memantapkan hafalannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, adik-adik di sini kita ambil pelajaran loh. Nabi saja yang Allah turunkan Al-Quran kepadanya, Nabi belajar ngaji sama malaikat Jibril. Lah, kita manusia biasa nggak mau belajar ngaji. Bahkan Kak Vicky sering banget adik-adik menemukan ya anak-anak yang berhenti ngaji gara-gara ada kegiatan yang nggak mau ditinggalin. Contohnya berhenti ngaji gara-gara ada les futsal, ada les bola, taekwondo, bela diri,
les bahasa Inggris, les matematika, la ilaha illallah. Ya, Kak Fikih hanya bisa mengelus dada. Padahal adik-adik rahimakumullah, ya, memang ilmu dunia itu penting. Namun pondasi ilmu agama itu lebih penting. Ya, derajatnya lebih tinggi. Bahkan bisa mengantarkan orang tua itu masuk ke surga. Kalau misalkan nanti kalian jadi orang kaya adik-adik. Orang kaya banget, emang bisa beli surga dengan uang kalian? Nggak bisa. Sampai ada sebuah cerita, tapi ini Kak Vicky nggak tahu ya ceritanya benar atau tidak. Ada seseorang, dia tuh kaya banget, ya. Sampai orang tuanya tuh meninggal, dia nggak tahu cara doain orang tuanya. Dia bingung gimana cara doain orang tuanya ya. Lalu dia datang ke kuburan orang tuanya yang baru saja wafat, ya mungkin dia berziarah adik-adik. Lalu di depan kuburan orang tuanya dia cuma bisa diem aja. Dia liatin kuburan orang tuanya, dia diem aja. Dia bingung, dia harus ngapain. Uangnya banyak. Akhirnya orang itu ngelihat ada bapak-bapak baru pulang dari masjid, dipanggil. Pak Haji, Pak Ustadz sini. Padahal dia bapak-bapak biasa. Pak nih, saya punya uang banyak. Bapak mau uang nggak? Nih, tapi syaratnya satu, doain nih ibu saya. Nah, si bapak-bapak itu nggak mau adik-adik. Bukannya dia nggak mau nolong, tapi dia malah ngasih nasihat sama si bapak-bapak ini, yang orang kaya ini, hendaknya anak itulah yang mendoakan orang tuanya. Ya, orang tua kita nggak bisa masuk surga dengan piala-piala prestasi adik-adik. Enggak. Iya, bagus, prestasi itu bagus. Punya piala ini, piala itu bagus adik-adik. Tapi tidak bisa menjadi salah satu sebab mengantarkan orang tua kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik, kalau kalian sudah ngaji, entah itu privat kah, entah itu ngaji online kah, atau di TPA di rumah masing-masing, harus kalian kalahkan dengan kegiatan yang lain. Ditolak. Jangan. Umi, abi, ayah, bunda, papa, mama, aku ingin jadi anak yang soleh. Aku punya hafalan minimal juz 30. Aku malu nanti kalau udah aku ketemu Allah, aku nggak bisa ngaji. Aku nggak punya hafalan Quran. Aku gimana? Sholatnya udah bener apa enggak? Siapa yang ngajarin? Emang guru apa namanya? Guru bahasa Inggris aku bisa ngajarin aku sholat, bisa ngajarin aku doa-doa, bisa ngajarin berbakti sama orang tua. Nah, gitu adik-adik ya. Kita harus ada waktu untuk menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama itu wajib. Nah, dan di bulan Ramadan ini kalian buat jadwal. Ya, aku punya target bisa hatam Quran. Jempolan adik-adik. Ya, dibuat jadwal sehari berarti berapa halaman? 10. 20. Bisa nggak baca Quran 20 halaman adik-adik sehari? Insya Allah bisa. Tapi Kak Vicky kalau belajar dulu boleh nggak sih? Misalkan 5 halaman dulu boleh adik-adik ya. Yang penting jangan sampai lewati hari demi hari tanpa baca Quran. Kemudian adik-adik bersedekah. Kata Rasulullah, orang yang memberikan makanan atau minuman, berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berarti Kak Vicky, kalau aku punya uang 50.000, terus aku beliin air mineral, aku beliin lontong sama bakwan, terus aku bagi-bagi sama orang yang buka puasa, aku dapat pahala orang puasa itu. Dapat adik-adik. Kalau aku cuma ngasih air minum doang, dapat nggak? Dapat adik-adik. Wah, berarti nanti uang jajan aku beliin buat beli takjil ah. Nanti aku kasih-kasih sama orang-orang yang nggak mampu, sama tukang ojol.
Bagus adik-adik. Ya, kan kalian dapat uang jajan, nggak jajan di kantin kan lagi puasa. Kantinnya juga tutup adik-adik ya. Ya, belikan Tapi makanan untuk kadang-kadang ada berbuka. yang mampir ke sana. Mungkin dia lagi haid Asia ya. Ya, mungkin lagi haid atau lagi sakit. Ya, kalau kita melihat orang-orang yang berbuka di siang hari, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus husnudzon, berprasangka baik. Nggak boleh tuh, misalkan kita sok jagoan adik-adik. Mentang-mentang kita juara silat, ngelihat ada orang makan di warteg, tiba-tiba masuk ke dalam warteg, ngacak-ngacak warteg, nggak boleh. Kalian bermaksiat sama Allah. Marah-marah, ya salam. Nggak boleh. Cukup kita berhusnudon. Kalau memang dia ternyata orang muslim tapi dia berbuka, ya kita ingkari dalam hati. Kalau bisa kita nasihati. Kemudian adik-adik sholat tarawih. Ya, Kak Vicky cuma bisa mengajak kalian ini, ya adik-adik, mungkin nanti pada materi daurah berikutnya kita belajar fikih sholat tarawih dan adab-adabnya. Biar sholat tarawihnya nggak asal-asalan. Kecuali murid-murid TPA Mas Bim yang kelas maghrib ya. Insya Allah tarawihnya tenang, khusyuk, ya. Terus juga bacaannya nggak panjang-panjang, ya. Yang penting buka puasanya nanti di TPA jangan banyak-banyak. Nanti baru rokaat keempat udah nguap aja. 2 tahun yang lalu adik-adik, ini kan Vicky cerita sedikit ya. Ada salah satu santri TPA Mas Bim, makan buka puasanya banyak banget adik-adik. Kan kita kan sholat tarawihnya 12 rakaat ya. Itu tapi suratnya surat-surat pendek di juz 30. Bacanya juga cepat. Baru rakaat keempat adik-adik, dia sujud nggak bangun. Ya salam. Sujud nggak bangun, nggak taunya dia tidur. Nah, tuh adik-adik ya. Nih, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, man qama imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan mengharap pahala hanya kepada Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Adik-adik, udah siangnya puasa, malamnya sholat malam, dosanya habis sama Allah. Diampuni semuanya. Udah gitu dia sholat 5 waktu, menjaga sholat rawatib. Ya Allah. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang. Ya, maka jangan sia-siakan. Bagi yang sholat tarawih adik-adik, nggak boleh bercanda ya. Apalagi bawa handphone. Kafik itu sering banget tuh adik-adik. Kalau di masjid ada wifi-nya, anak-anak pada bawa handphone, pada mabar, la haula wala quwata illa billah. Ya, nggak boleh. Itu haram. Ya, itu haram adik-adik. Udah gitu ngomongnya kasar-kasar, na'udzubillah. Di rumah Allah, di masjid kok ngomongnya kasar. Ya, ya begitu. Jangan ya adik-adik ya. Kalau mau sholat, sholat yang benar. Kemudian, amalan terbaik berikutnya adalah bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Di antara sabar ketika berpuasa adik-adik, jangan suka nanya, Umi, buka puasa berapa menit lagi? Jangan suka nanya gitu. Itu namanya kurang sabar. Ya. Di antara kurang sabar ketika mau berbuka puasa adalah duduk di meja makan sambil nunggu waktu berbuka, sambil liatin makanan dan minuman. Nyam, nyam, nyam. Itu namanya kurang bersabar. Nah, adik-adik berikutnya, orang yang bersabar di bulan Ramadan ketika puasa mereka nggak suka marah-marah. Ya, nggak suka teriak-teriak. Ya, nih yang suka teriak-teriak,
Nah, di bulan Ramadan ada larangannya. Jangan berteriak-teriak di bulan Ramadan. Ya, belajar soft spoken, terutama sama orang tua, sama guru, sama teman, atau sama warga sekolah, tetangga, itu yang utama. Ya, kita tadinya suka ngomongnya kenceng nih, wow, 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 wow. Begitu, belajar pelan-pelan. Ya, ngomongnya lemah lembut, ya, gitu adik-adik. Berikutnya, banyak berzikir. Ya, seorang Badui datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu kan banyak banget tuh yang udah kita amalin. Coba kasih tahu aku dong, ya, sesuatu yang bisa kami berpegang teguh kepadanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah lisanmu, hendaklah lidahmu, hendaklah mulutmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ibnu Majah. Zikirnya apakah fikih bebas? Banyak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah saja, Allahu akbar saja, la ilaha illallah saja, Allahu akbar saja. Boleh adik-adik. Zikir atau misalkan zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, biasakan dari kecil berzikir. Zikir itu adik-adik adalah tameng, ya, tameng pelindung dari berbagai keburukan. Sepanjang bulan Ramadan, daripada mulutnya digunakan untuk ngobrol yang nggak penting, zikirlah, ya, belajar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil dibaca artinya, apa sih subhanallah artinya? Oh, Allah Maha Suci atau Maha Suci Allah. Begitu adik-adik. Kemudian, amalan berikutnya adalah banyak beristighfar. Ya, banyak beristighfar. Kata Rasulullah, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya setiap dia bersedih. Ya, Allah akan berikan kelapangan setiap dia merasa sempit dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, hadis riwayat Ahmad. Tuh, adik-adik, kalau kita merasa kita ini suka sedih, suka galau, ya, ya, punya anxiety, apa namanya tuh, apa namanya, kecemasan yang berlebihan, dada kita terasa sempit, kurang bahagia, coba kita banyak ini istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di sini ada yang hafal Sayyidul Istighfar nggak? Siapa yang hafal? Sajidah. Ayo Sajidah coba baca Sayyidul Istighfarnya. Hmm? Nggak ada suaranya kok Sajidah. Nggak jadi. Siapa yang mau baca Jadi Sayyidul Istighfar? Raisa sudah pernah. Yang lain? Zaki? Allahumma bila ilaha Ya. illa anta khalaqtani na'buduka wa ana ala tika wa wahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, dibaca setiap pada subuh dan setelah sholat asar. Ya. Itu paling bagus. Sayyidul Istighfar. Nah, berikutnya adik-adik, ini karena waktunya tinggal 7 menit lagi, tapi ini kita akan bahas saja secara cepat. Kita buat jadwal kebaikan sehari-hari sepanjang Ramadan. Caranya gimana Kak Vicky? Boleh kalian buat poster di rumah, ya dijadwal di kamar bersama ayah dan ibu, atau punya diary, buku diary, ya catatan sendiri, ya kita buatin jadwal, ya. Nah di sini Kak Vicky bantu ya adik-adik ya. Yang pertama, dari waktu sahur hingga pukul 7 pagi adalah kita makan sahur. Terus apalagi? Memperbanyak doa.
Jangan lupa gosok gigi. Bersiap sholat subuh ke masjid bagi yang laki-laki. Habis sholat, ya, zikir pagi, ya, zikir pagi. Setelah itu baca Quran. Kak Vicky, aku belum bisa baca Quran. Aku bisanya baca Iqra gimana? Nggak apa-apa, baca Iqra. Iqra berapa? Iqra misalkan Iqra 2, boleh, tidak masalah. Lalu jangan tidur, mengerjakan PR jika ada. Biasanya tuh kalau habis sahur, habis sholat subuh pada tidur semuanya. Ya, kerjakan PR jika ada. Lalu setelah mengerjakan PR, mandi. Ya, setelah mandi, bersiap berangkat ke sekolah. Ya, lalu ya setelah kita udah mau keluar rumah nih adik-adik, kita baca doa keluar rumah. Baca doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwata illa billah. Ya. Dan sepanjang jalan dari rumah hingga ke sekolah, kita memperbanyak zikir atau membaca istighfar. Ya. Tuh adik-adik, bagi yang apa namanya? eh, catatannya kurang cepat, bisa di screenshot ya. Kemudian dari jam 7 hingga pulang sekolah adalah pertama masuk sekolah jangan sampai terlambat. Kemudian mengucapkan salam kepada warga sekolah yang dijumpai, ketemu teman, Assalamualaikum, ketemu Pak Guru, Ibu Guru, Assalamualaikum, ketemu Pak Satpam, ucapkan salam, jangan diem aja. Kak Vicky, aku introvert. Introvert itu menurut Kak Vicky sifatnya kurang bagus adik-adik ya. Ya, jadi jangan sampai introvert banget. Ketemu orang itu kayak ketemu apa? Kayak ketemu penjahat. Nggak mau senyum, nggak mau sapa, nggak mau ucapin salam, padahal ketemu setiap hari di sekolah. Lalu ketika belajar, belajar dengan serius, ya, jangan guru lagi menjelaskan, malah sibuk mainan. Lalu bermain bersama teman di sekolah dengan akhlak yang baik. Ya, ketika waktu istirahat adik-adik, gunakan waktunya untuk sholat duha. Tuh adik-adik coba challenge tuh. Selama Ramadan nanti, kan nggak istirahat tuh, nggak jajan. Challenge setiap hari sholat duha di masjid sekolah atau di musola sekolah. Setiap hari sholat duha 2 rakaat. Ya. Kemudian habis sholat duha, bawa ada Quran di masjid, baca Quran. Ya. Kalau nggak bisa baca Quran, boleh dengan zikir dan lainnya. Setelah itu adik-adik saat sholat zuhur berjamaah di sekolah, misalkan pulangnya habis sholat zuhur, maka sholat zuhur dengan khusyuk. Jangan sholat zuhur sambil main-main. Kemudian selepas pulang sekolah hingga waktu asar, ya ketika pulang sekolah jangan lupa pamit kepada warga sekolah, kepada guru kah, misalkan ketemu bapak-bapak cleaning service sekolah, Pak, pamit pulang ya Pak, Assalamualaikum. Ketemu satpam, penjaga kantin, yang ramah ya kepada orang. Ucapkan salam. Kenapa? Pahalanya besar, apalagi di bulan Ramadan. Atau ucapkan terima kasih sama guru. Kalau pulang sekolah itu jangan cium tangan saja. Ucapkan, Bu Guru, Ustazah, Ustaz, jazakallahu khairan, jazakillahu khairan atas ilmunya. Ucapkan terima kasih. Bukan salim aja adik-adik. Ya. Lalu memperbanyak doa dan zikir atau murojaah hafalan sepanjang jalan pulang. Dijemput sama ayah, sama ibu, di jalan pulang, kalau nggak ngantuk, murojaah hafalan. Lalu sampai rumah, aduh Kak Vicky gerah, boleh nggak mandi? Boleh, mandi. Ya, udah badannya dingin, tidur siang. Waduh, nikmat banget adik-adik. Tidur siang, ya, atau istirahat dan bangun sebelum sholat asar. Maksudnya sebelum adzan asar. Lalu ke masjid bagi laki-laki. Atau perempuan sholat di rumah. Nah, dari waktu asar hingga menjelang maghrib, selepas sholat asar adik-adik, jangan lupa membaca zikir sore.
Jika ingin bermain bersama teman di rumah, baiknya dimulai dari pukul 16.00 atau jam 4 sore. Ya, adik-adik. Jangan mainnya itu mendekati waktu maghrib. Ya, bahaya. Ngapain kok mainnya mendekati waktu maghrib? Ya, nanti kelewatan buka puasa. Lalu apalagi adik-adik? Ya, mandi sore jangan lupa. Kemudian melanjutkan tilawah atau membaca Iqra atau mengerjakan PR dan membantu menyiapkan buka puasa. Lalu memperbanyak doa ketika memasuki waktu buka puasa. Kak Fikih, tapi aku kalau sore ngaji. Itu lebih bagus lagi adik-adik kalau sore itu ngaji ke TPA atau ngaji online misalkan privat. Wah, itu lebih bagus lagi. Kita mengisi waktu kita dengan menuntut ilmu. Dan waktu maghrib hingga waktu isya adalah kita berbuka puasa. Lalu kita perbanyak doa. Ketika buka puasa tuh banyak doa. Jangan ngeliatin jam terus, sayang. Lalu setelah kita buka dengan makanan yang sedikit, yang cukup, kita pergi ke masjid. Ya, segera sholat ke masjid. Atau yang perempuan segera sholat maghrib di rumah. Lalu habis sholat maghrib, kita pulang, ya, lanjutin tilawah. Baca Quran lagi. Bersiap sholat isya dan tarawih ke masjid. Lalu sholat di masjid dengan khusyuk, jangan bercanda. Dan selalu berada dekat dengan ayah atau ibu selama di masjid. Misalkan, Kak Fikih, aku mau ikut sholat tarawih sama Umi. Yang perempuan, boleh, tapi jangan memisahkan diri. Selalu berada di samping ibu, selalu berada di samping Umi selama sholat di masjid. Dan selepas sholat langsung pulang, jangan main kembang api, jangan main petasan, nggak boleh, haram adik-adik ya. Nah, kemudian yang terakhir, selepas waktu isya, bersiap untuk tidur, ya, lalu gosok gigi dan berwudu, cuci tangan, cuci kaki dengan sabun. Boleh bercengkrama, mungkin bertukar cerita dengan keluarga, dan jangan lupa berdoa sebelum tidur agar kalian tidurnya dijaga sama Allah dari setan, dan memperbanyak zikir ketika menjelang tidur. Ya, nah inilah adik-adik rahimakumullah, ya. Yang terakhir adik-adik, nah ini banyak kejadian di sosial media. Terakhir ya adik-adik ya. Kalau kalian yang sudah punya sosial media, atau punya teman yang enggak soleh atau enggak soleha, dia itu mokel. Tahu mokel nggak adik-adik? Makan Membatalkan puasa sengaja. Nggak boleh kita ikutin. Pokoknya Budim. Ya, nggak boleh kita ikutin. Apalagi dia sampai upload sosial media nih. Dia bilang nggak mau ikutan puasa nanti dibilang FOMO, na'udzubillah. Ini anak-anak remaja nih kerjaannya. Ya, ini dosa besar adik-adik. Nanti di akhirat dia digantung, terbalik kepalanya di bawah, mulutnya disobek. Na'udzubillah. Ya, begitu. Baik, hari ini kita cukupkan dulu adik-adik rahimakumullah. Ya, karena sudah masuk isya ya. Mungkin terakhir apa ada pertanyaan? Tidak. Ada, nggak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, adik-adik rahimakumullah, kita cukupkan saja. Nanti mungkin mau tanya di itu ya, di grup ya, yang masih mau bertanya. Ya, Akilah yang mau nanya nanti di grup ditulis saja. Ya. Ya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, adik-adik.